Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, serta teman-teman ya yang saya cintai dan saya hormati. Pada kesempatan kali ini ya, kita akan coba membahas mengenai kaitan pikiran dengan sakit asam lambung ya. Jadi seperti dalam video-video yang lalu ya, saya katakan bahwa sebetulnya sensasi itu muncul karena pikiran ya, atau karena rasa takut gitu ya. Jadi bukan semata-mata karena fisiknya gitu ya, fisik asam lambung, fisik lambungnya gitu ya, atau sakit asam lambungnya, bukan gitu ya, tapi dari pikiran atau dari rasa takut. Jadi pikiran ini ya itu sangat mempengaruhi sekali gitu ya. Jadi kalau orang yang depresi atau punya tekanan batin ya, stres, depresi, itu mudah sekali terkena sakit asam lambung gitu ya. Itu sebagai penyebab ya, yang pertama ya. Yang kedua ya, orang yang banyak pikiran itu ya, itu bisa memunculkan sensasi gitu ya, sensasi. Jadi dua ya, pikiran dan rasa takut gitu ya. Pikiran itu memunculkan rasa takut. Nah, itu juga menyebabkan pertama ya, muncul sensasi. Yang kedua, itu bisa mensugesti pencernaannya untuk tidak bekerja gitu ya. Jadi dengan pikiran atau rasa takut tadi, maka justru pencernaannya tidak bisa bekerja gitu ya, alias mandek ya, mandek gitu ya. Jadi itulah kekuatan pikiran itu gitu ya. Jadi pikiran ini bisa mensugesti diri kita gitu ya. Kalaupun orang itu sebenarnya sudah sembuh ya, tidak lagi kena sakit asam lambung, tapi kalau pikirannya masih ada perasaan negatif ya, rasa takut, panik atau cemas gitu ya, maka otomatis asam lambungnya itu muncul gitu loh. Muncul, sensasinya muncul ya. Karena apa? Karena itu tersugesti oleh pikiran tadi, pikiran rasa takut tadi ya. Demikian ya. Jadi misalnya gini, misalnya itu penyakit kelengan gitu ya. Kelengan tuh memang bisa muncul dari asam lambung gitu ya, efek dari asam lambung. Artinya bisa muncul dari pikiran ya, pusing, badan lemas, segala macam bisa juga muncul dari pikiran. Tapi seandainya lambungnya itu normal gitu ya, maka itu mungkin ya, yang pertama mungkin karena kekurangan vitamin B gitu ya, khususnya vitamin B kompleks B12 gitu ya, atau istilahnya kobalamin ya. Mungkin karena kekurangan itu gitu ya, makanya munculnya sensasi kelengan, migrain, pusing ya. Tapi juga ada dua penyebab lain gitu ya, dua penyebab lain, yaitu pertama itu mata gitu ya, mata. Jadi kalau matanya itu minus ya, atau plus, atau silindris ya, silinder itu artinya penglihatan kita double gitu ya, menyatu atau bergabung gitu ya. Jadi terbelah, misalnya melihat orang gitu ya, orang tuh
menjadi ada bayangannya gitu ya, nggak fokus. Nah itu slender atau slendris. Nah itu bisa jadi penyebab daripada keliengan atau migrain atau sakit kepala ya. Bisa menyebabkan itu gitu ya. Artinya orang itu harus mengganti kacamata atau beli kacamata baru kalau yang belum pernah pakai kacamata gitu ya. Kalau sudah pernah mungkin harus ditambah ya minnya atau plusnya ditambah gitu, menyesuaikan lagi dengan keadaan matanya ya. Karena kalau tidak begitu maka kepalanya akan pusing terus gitu ya, tetap pusing terus gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu bisa jadi juga karena telinga gitu ya, masalah telinga. Jadi ada gangguan di gendang telinga dia sehingga menyebabkan dia merasa pusing ya, limbung, kehilangan keseimbangan dan lain. Itu bisa disebabkan oleh faktor telinga gitu ya. Jadi jangan menyatakan bahwa itu adalah dari lambung, dari sakit asam lambung ya, semata-mata dari situ, bukan gitu ya. Kemungkinan juga bisa penyakit yang menyangkut kepala tadi itu ya, pusing dan lain-lain itu kemungkinan juga karena mata atau karena telinga gitu ya. Atau juga pernah kejadian ya itu karena gigi gitu ya, karena saraf-saraf di gigi ini bisa mempengaruhi juga kepala gitu ya, sakit kepala ya. Jadi ada beberapa kemungkinan penyebab sakit kepala itu ya. Jadi kemungkinan dari asam lambung, kemungkinan dari mata, kemungkinan dari telinga, dan kemungkinan dari gigi gitu ya. Dan oleh sebab itu maka supaya kita tidak terkena sensasi yang seperti itu, maka kita tetap harus merubah mindset kita gitu ya, merubah mindset kita dari yang negatif menjadi positif. Kemudian kita selalu berlaku tenang gitu ya, tenang, sabar, bertahan, dan santai aja ya. Jangan pernah kita merasa takut, panik, atau cemas gitu ya. Karena justru kalau kita takut, panik, dan cemas, itu justru akan menambah beban sensasinya ya, atau tambah berat sensasinya. Dan atau sensasinya jadi muncul ya, jadi muncul sensasi gitu ya. Jadi muncul sensasi itu karena pikiran ya, dari pikiran. Jadi itu biasa dikenal ya di kedokteran itu sebagai sindrom dispepsia ya, sindrom dispepsia. Artinya suatu keadaan ya di mana munculnya sensasi itu tidak diiringi dengan adanya masalah di lambungnya gitu ya, di lambungnya. Jadi misalnya dia diperiksa di USG, kemudian di endoskopi dan lain, ternyata lambungnya normal, tapi dia merasa sakit gitu ya. Jadi dia seolah-olah tidak percaya gitu ya kalau lambungnya normal gitu ya. Dia merasa loh kok saya tetap gitu sesak napas, tetap rasa mual, rasa ini ya, hulu hati sakit gitu ya, tembus ke dada atau segala macam gitu ya, segala macam sensasi. Padahal lambungnya normal. Udah diperiksa oleh kedokteran, lambungnya normal. Nah itu yang namanya sindrom dispepsia ya. Jadi suatu keadaan yang bisa disebut sebagai fata morgana ya, keadaan yang tidak nyata gitu ya. Itu pemicunya adalah pikiran gitu ya, pikiran. Jadi sekali lagi ya, bahwa ada kaitan besar antara pikiran dengan munculnya sensasi ya. Jadi kita harus mencoba mengalihkannya ya, mengalihkan pikiran tadi. Jangan kita fokus ke sensasinya,
tapi kita buat misalnya jalan-jalan misalnya ya, atau hobi ya, hobi mancing, hobi berkebun, atau hobi apa gitu ya, atau kita ikut dengan klub ya, klub apa gitu ya. Nah, itu mencari kesibukan pengalihan. Nah, dengan demikian sensasinya akan tidak dirasakan ya, atau bisa hilang. Jadi itu ya, jadi cara mengatasi sensasi seperti itu adalah dengan cara mencari kesibukan atau kegiatan yang bisa mengalihkan pikiran kita ke arah fokus ke sensasi tadi gitu ya. Jadi kita tidak, dari kita, kata lainnya adalah kita mencuekkan ya, atau mengacuhkan sensasi itu. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.